Oke, pada pertemuan proyek IPAS bidang sosial ini, kita sekarang akan membahas terkait tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Apa sih itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi yang tepat adalah tindakan ekonomi yang rasional atau tindakan yang didasarkan pada pilihan yang baik dan menguntungkan. Jadi, tindakan secara singkat bisa kita katakan adalah segala tindakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dilakukan secara tepat dan rasional dan menguntungkan tentunya. Nah, kebutuhan manusia yang tidak terbatas terhadap sumber daya yang terbatas memunculkan 3 pertanyaan mendasar. Apa saja barang yang harus diproduksi, kemudian bagaimana memproduksi barang tersebut, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, ketiga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melakukan tindakan ekonomi yang tepat. Kemudian yang kedua terkait motif ekonomi. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi itu bisa dibedakan menjadi 2, motif ekonomi intrinsik, motif ekonomi ekstrinsik. Sekarang kita ke motif ekonomi intrinsik terlebih dahulu. Apa itu motif ekonomi intrinsik? Yaitu sebuah alasan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri dengan tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain. Orang itu sendiri yang menentukan perilaku ekonomi seperti menjual barang yang ia miliki dan lain sebagainya. Akan tetapi motif ini masih tergantung pada mood yang dimiliki oleh individu. Bila moodnya baik, maka kegiatan ekonomi akan mudah terlaksana, dan ketika moodnya kurang bagus, maka ia tidak akan melakukan aktivitas ekonominya. Kemudian kalau motif ekonomi ekstrinsik, yaitu motif yang terpengaruh oleh situasi di luar individu seperti ajakan dari orang lain untuk berbisnis, situasi dan kondisi lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Motif ini terjadi karena stimulus yang diberikan oleh pihak luar seperti teman maupun situasi dan kondisi. Jadi intinya kalau motif ekonomi intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik itu dari luar. Nah, kemudian jika kita tinjau berdasarkan aspeknya, motif ekonomi itu terjadi beberapa macam. Ada karena motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan, mencari sebuah kekuasaan dalam perekonomian, mendapatkan penghargaan dari pihak lain, dorongan untuk perbuatan sosial, serta memenuhi kebutuhan hidup dan mencari sebuah kesejahteraan. Nah, tadi kita sudah belajar terkait tindakan, motif. Sekarang kita akan beralih ke prinsip ekonomi. Kalau tindakan itu adalah segala sesuatu untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup, motif adalah alasan. Nah, kalau prinsip adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi bagaimana bisa memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Kemudian keterkaitan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kalau motif itu adalah dorongan melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nah dengan prinsip kita akan bertindak itu melalui pedoman seperti itu. Jadi tidak sembarangan, tidak serampangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, prinsip ekonomi itu bisa kita bedakan menjadi 3 ya, dalam kegiatan distribusi, dalam kegiatan konsumsi, maupun dalam kegiatan produksi. Ini yang nomor 1 harusnya dalam kegiatan produksi ya. Nah, dalam kegiatan produksi, menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Untuk tujuan utamanya adalah produsen melakukan kegiatan produksi untuk memperoleh keuntungan. Untuk itu, prinsip yang harus diperhatikan oleh produsen adalah produk yang dihasilkan, lokasi produksi, serta proses produksi. Nah, kemudian dalam kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi kan mengacu pada pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga setiap manusia sebagai konsumen memiliki sumber daya terbatas untuk memuaskan kebutuhan yang tidak terbatas. Prinsip ekonomi akan mengarahkan konsumen untuk mendapatkan kepuasan maksimal dari produk yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dengan biaya dan pengorbanan sekecil-kecilnya.
Caranya bagaimana? Yaitu menyusun skala prioritas, menerapkan strategi pembelian seperti itu, menghemat pemakaian sumber daya. Nah, kemudian dalam kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu apa? Bagaimana menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Agar hal tersebut dapat tercapai, tentunya distributor harus mengetahui cara terbaik dan tercepat untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi distributor adalah orang yang bertugas menyampaikan barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Oke, sekian dulu pembahasan terkait tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. See ya.